Bab 471, sulit membiarkan naga sejati di perairan dangkal. 200 koin emas. Kerumunan segera terdiam. Semua orang berpaling ke Aquaros, Dewi Mawar yang telah meninggalkan Guild Twilight Echo kelas 1. Dia gila. Menghabiskan 200 koin emas hanya untuk mendapatkan ketenaran itu bodoh. Apakah persekutuan di belakangnya benar-benar memiliki begitu banyak uang sehingga mereka dapat mengabaikan 200 emas? Setiap perwakilan memiliki spekulasi sendiri. Beberapa percaya bahwa Aquaros sedang mencoba menggunakan uang itu untuk membeli ketenaran, sementara beberapa percaya bahwa persekutuan yang mendukungnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, terlepas dari alasan di balik tindakannya, kekaguman semua orang terhadap Aquaros tumbuh. Setiap persekutuan di sini mampu menghabiskan 200 emas. Lagi pula, sebelum Si Feng memulai pelelangannya, dia mengharuskan siapapun yang ingin berdagang dengannya harus terlebih dahulu membawa 1000 emas. Jika bukan karena 1000 emas di tas mereka, mereka tidak akan begitu malu untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setiap guild di restoran ini adalah kekuatan besar yang memiliki reputasi baik. Jika orang lain menemukan bahwa mereka tidak memiliki 1000 emas di tas mereka, itu akan merusak reputasi persekutuan mereka. Namun, meskipun mereka punya uang, mereka tidak akan membelanjakannya untuk barang-barang yang tidak berguna. Mereka hanya akan membeli apa yang bernilai bagi persekutuan mereka. Bagaimanapun, anggota mereka telah berjuang untuk mendapatkan setiap koin emas. Tidak ada yang mau dimainkan untuk orang bodoh. 3 perwakilan Super Guild juga diam. Mereka memandang Aquaros dengan rasa ingin tahu, bingung tentang apa yang sedang dilakukan oleh Dewi Mawar. 200 emas terjadi sekali. Si Feng menyaksikan tenang dan menenangkan Aquaros, diam-diam memuji penampilannya. Dia harus mengakui bahwa senyum percaya diri Aquaros bahkan membuatnya percaya bahwa 200 emas tidak berbeda dari perubahan cadangan padanya. 200 emas pergi 2 kali. Tepat ketika Si Feng berteriak untuk yang kedua kalinya, Brilliant Wargot tiba-tiba berteriak, 201 emas. Tuan muda ini menginginkannya. Petik 2. 210 emas, kata Aquaros ketika dia menatap Brilliant Wargot. Jijik dan benci mengisi matanya. 211 emas, cemooh Brilliant Wargot. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan peralatan Dragon Scale Set, dia tidak bisa membiarkan Aquaros mengumpulkan ketenaran di depan orang banyak ini. Jika itu terjadi, itu akan merusak reputasinya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan Aquaros memiliki peralatan set Dragon Scale, yang memungkinkannya menikmati pusat perhatian. 300 emas. Selesai membuang waktu, Aquaros secara signifikan menaikkan tawaran. Perwakilan persekutuan lainnya tertegun. 3 perwakilan Super Guild menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Harganya terlalu tinggi. Sebelumnya, semua orang percaya bahwa Aquaros tidak akan pernah bangkit tanpa bantuan Twilight Echo. Namun, kinerja Aquaros saat ini lebih mendominasi daripada selama waktunya di Twilight Echo. Dia tidak kalah mengesankan dari pemimpin Guild Ouroboros, Snow Goddess Gentle Snow. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Twilight Echo membuang Aquaros. Hati Brilliant Wargot bergetar setelah mendengar tawaran ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, 301 emas. Tidak mudah bagi Guild untuk mengumpulkan 1000 gold yang dia miliki saat ini, dan sebagian dari uang itu diambil dari dana yang disisihkan untuk Twilight Echo's Guild Residence. Jika dia menghabiskan 300 emas di sini, tidak diragukan lagi akan menunda pembelian Guild Residence 1 atau 2 hari. 400 emas, Aquaros berteriak tanpa tersentak. Dia kemudian memandang Brilliant Wargot dengan pandangan menghina. Tak satu pun dari perwakilan ini yang bodoh. Mereka bisa mengatakan bahwa, daripada membeli barang, Brilliant Wargot dan Aquaros saat ini bersaing melalui kekayaan. Namun, ketika mereka melihat Aquaros memutuskan ketika dia memanggil tawaran 400 emas,
mereka tidak bisa tidak mengagumi Dewi Rose. Kekuatan finansial macam apa yang dia miliki untuk mengabaikan 400 emas? Kamu melihat tatapan menghina Aqua Rose, Brilliant Wargot tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan berteriak, Aqua Rose. Bahkan tidak berpikir untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Jadi bagaimana jika kamu menawar 400 emas? Aku menawar 500 emas. Petik 2. 500 emas terjadi sekali. 500 emas pergi 2 kali. Ketika Si Feng mengumumkan harganya, kecemasan Brilliant Wargot bertambah. Dia sangat takut bahwa Aqua Rose akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Pada saat itu, dia harus menaikkan tawarannya lebih jauh. Hanya ketika Si Feng berteriak untuk ketiga kalinya Brilliant Wargot mengungkapkan senyum kemenangan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Aqua Rose, menyeringai pada wanita itu dengan bangga. 500 emas, kata Si Feng saat dia berjalan ke Brilliant Wargot, menempatkan peralatan set Dragon Scale di depan pria itu. Dia tidak peduli dengan pikiran apapun yang memenuhi pikiran Brilliant Wargot. Ketika orang banyak menyaksikan Brilliant Wargot menyerahkan 500 emas dengan imbalan Dragon Scale Set Equipment, iri, kekaguman, dan penghinaan memenuhi hati mereka. Namun, mereka mengakui bahwa peralatan set Dragon Scale saat ini adalah satu-satunya peralatan set Fine Gold level 20 yang tersedia di Domain God. Meskipun agak bodoh menghabiskan 500 emas, begitu mereka memiliki peralatan set Dragon Scale, keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan itu mungkin melebihi 500 emas. Berpikir sampai titik ini, berbagai perwakilan guild merasa agak menyesal. Mengapa mereka tidak bersaing dalam set? Bagaimana jika mereka bisa mendapatkan lebih dari 500 gold dengan menggunakan set ini? Setelah mendapatkan peralatan Dragon Scale Set, rasa kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi hati Brilliant Wargot ketika dia menyaksikan Aqua Rose yang sunyi. Namun, sebelum dia bisa mengejek wanita itu, Si Feng tiba-tiba berbicara lagi. Mari kita mulai pelelangan untuk item kedua, kalau begitu. Item yang dilelang adalah peralatan set Dragon Scale lainnya. Seperti sebelumnya, tawaran awal adalah 100 emas dengan kenaikan minimum 1 emas. Mengatakan demikian, Si Feng menempatkan peralatan set Dragon Scale lain di atas meja. Kamu, bagaimana? Kenapa kamu punya waktu sebentar? Brilliant Wargot merasa hatinya hancur ketika dia melihat salinan yang tepat dari peralatan set Dragon Scale yang baru saja dia beli. Siapa bilang aku hanya punya satu set? Si Feng memutar matanya pada Brilliant Wargot sebelum melanjutkan pelelangan. Kegembiraan Brilliant Wargot mengempis. Ketika dia melihat ekspresi tawa Aqua Rose, dia bahkan berpikir untuk bunuh diri. 1. Ketika kerumunan melihat peralatan set Dragon Scale kedua di atas meja, mereka semua melirik rekan perwakilan mereka. Tidak ada yang mengira Si Feng memiliki set kedua. Penyesalan yang mereka rasakan segera lenyap. Mereka agak mengagumi Brilliant Wargot karena menghabiskan 500 gold untuk membeli peralatan set Fine Gold level 20 pertama di Domain God. Namun sekarang, kekaguman itu berubah menjadi ejekan. 150 emas. Aku menawar 155 emas. Sebelumnya, semua orang merasa bahwa 100 emas terlalu mahal. Namun, sekarang, beberapa geng secara bersamaan memulai penawaran dengan 150 emas. Namun, seperti sebelumnya, Aqua Rose segera menghancurkan harapan semua orang dengan menawar 200 emas. Kali ini, 3 perwakilan Super Guild tidak ragu-ragu karena mereka meneriakkan tawaran yang lebih tinggi. Barang langka itu mahal. Itu terutama benar selama tahap awal Domain Dewa. Hanya satu peralatan saja yang dapat secara signifikan mempengaruhi perkembangan guild di masa depan, belum lagi peralatan set emas murni. Pada akhirnya, Aqua Rose membeli peralatan set Dragon Scale kedua dengan harga 280 emas. Banyak perwakilan persekutuan yang iri dan mengaguminya. Secara bersamaan,
Mereka juga tidak bisa tidak mengakui bahwa Aqua Rose benar-benar luar biasa. Bahkan setelah meninggalkan Twilight Echo, dia masih sangat kaya. Orang bisa membayangkan betapa cakapnya dia. Di sisi lain, Twilight Echo sangat buta untuk mengusir Aqua Rose dari persekutuan. Saat semua orang mengagumi Aqua Rose, minat pada persekutuannya juga mulai tumbuh. Sulit membiarkan naga sejati di perairan dangkal. Aqua Rose tidak diragukan lagi adalah naga sejati. Tidak ada persekutuan biasa yang cukup baik untuk menarik perhatiannya. Segera, Si Feng mengeluarkan peralatan set Dragon Scale ketiga, membuat kerumunan itu benar-benar terdiam. Mereka bahkan mulai curiga bahwa peralatan set Dragon Scale adalah semacam barang umum yang dapat dibeli di mana saja. Namun, tidak ada yang mengeluh. Sebaliknya, mereka semua gembira karena mereka memiliki kesempatan lain untuk bersaing. Si Feng tidak pernah menyebutkan berapa set yang dia miliki. Bagaimana jika yang ini yang terakhir? Karena itu, semua orang mengertakkan gigi dan menekan tawaran mereka. Pada akhirnya, Swallow Nine memenangkan set ketiga untuk 291 emas. Setelah itu, Si Feng mengungkapkan set keempat, yang Sanctuary Flourishing Colors menang untuk 303 emas. Thunder Tiger of Kings Return memenangkan set kelima untuk 322 emas, sedangkan Guild kelas 1 membeli set ke-6 untuk 337 emas. Awalnya, semua orang percaya bahwa Si Feng akan mengungkapkan set ke-7. Pada akhirnya, bagaimanapun, Si Feng mengumumkan bahwa yang ke-6 adalah yang terakhir dia miliki. Pengungkapan ini telah menyebabkan orang banyak menyesal tidak menawar lebih tinggi. Tidak ada satupun dari guild yang peduli untuk mendapatkan peralatan set emas murni ketika tidak ada orang lain yang memilikinya. Namun, sekarang setelah beberapa guild memperolehnya, segalanya telah berubah. Sangat mungkin bahwa karena peralatan set Dragon Scale, persekutuan ini akan memimpin dalam menaklukkan tim Dungeon skala besar level 20. Pada saat itu, geng ini akan mendapatkan keuntungan besar dari yang lain. Bab 472, Keuntungan Masif. Barang langka itu mahal. Meskipun Si Feng memiliki lebih dari 100 salinan peralatan set Dragon Scale, jika dia ingin menjualnya dengan harga yang baik, dia tidak bisa menjual terlalu banyak sekaligus. Dia perlu mengatur jumlah set yang dijualnya. Saat ini, 6 set yang telah dia lakukan tidak akan memuaskan kehausan para guild ini. Bahkan jika dia melipat tigakan atau melipat gandakan angka itu, harga yang mereka bayarkan tidak akan berkurang. Namun, Si Feng tidak akan melakukannya. 6 set adalah batasnya. Jika dia menjual lagi, itu akan membuat semua orang percaya bahwa peralatan set Dragon Scale mudah diperoleh. Jika dia mencoba menjualnya nanti, tidak mungkin mendapatkan harga yang bagus. Meskipun Si Feng telah menghasilkan lebih dari 100 set peralatan Dragon Scale set, mereka tidak murah untuk dipalsukan. Selain dari bahan dasar, setiap set diperlukan 10 Starfire Essences. Satu peralatan Dragon Scale set membutuhkan biaya lebih dari 10 emas. Setelah memperhitungkan tingkat keberhasilan penempaan, satu peralatan Dragon Scale set berharga 30 emas. Jika ada orang lain yang memalsukan set, harganya akan lebih dari 100 emas. Secara alami, Si Feng tidak bisa menjual peralatan set Dragon Scale dengan harga murah. Meskipun Si Feng menyatakan bahwa dia tidak memiliki peralatan set Dragon Scale lain padanya, tidak satu pun dari perwakilan guild yang mempercayainya. Si Feng telah mampu mengungkapkan 6 set berturut-turut. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Si Feng pasti telah menemukan saluran khusus untuk mendapatkan peralatan set Dragon Scale. Sayangnya, hanya dia yang tahu sumbernya. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika Si Feng bersikeras bahwa dia kehabisan stok. Banyak perwakilan yang gagal membeli satu set untuk diri mereka sendiri berjuang dengan keengganan mereka untuk menerima situasi. Di sisi lain, penampilan Aqua Rose telah memicu diskusi panas.
Kerumunan itu cukup ingin tahu tentang persekutuan di belakang Aqua Rose. Bahkan para guild kelas 1 seperti mereka harus ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk menawar peralatan set Dragon Scale, hati mereka kesakitan dengan biayanya. Guild di belakang Aqua Rose, di sisi lain, sebenarnya rela mengeluarkan begitu banyak emas hanya untuk membeli peralatan set Dragon Scale. Benar-benar mengejutkan. Setelah pelelangan berakhir, Si Feng tidak berlama-lama di restoran. Sebagai gantinya, dia pergi dan mencari hotel untuk beristirahat dan mengubah penampilannya menggunakan Demon Mask sekali lagi. Tentu saja, ada cukup banyak orang yang mengikutiku. Si Feng melirik para pemain di lobi hotel. Saat dia turun, para pemain ini segera berbalik untuk menatapnya. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, peralatan set Dragon Scale adalah peralatan set Fine Gold level 20. Keinginan berbagai guild untuk peralatan set Dragon Scale terbukti dengan sendirinya. Bahkan jika dia tidak menjual set dalam jumlah besar, sulit untuk menghindari menarik perhatian. Guild ini secara alami akan mencoba menemukan asal dari peralatan set Dragon Scale. Jika persekutuan ini mengetahui bahwa peralatan set Dragon Scale berasal dari Zero Wing akan menjadi target. Itu sudah cukup merepotkan berurusan dengan satu overwhelming smile. Jika persekutuan kelas 1 dan super persekutuan lainnya bergabung dalam keributan, Zero Wing akan terputus dari jalur bertahannya. Saat ini, tidak seperti persekutuan lain yang bercabang ke berbagai kota dan kerajaan, Zero Wing berkembang sendiri di kota Sungai Putih. Secara umum, persekutuan hanya terkenal di kerajaan Star Moon. Di luar kerajaan Star Moon, itu hanyalah persekutuan tak dikenal lainnya. Bagi para guild dan super guild kelas 1 di Blackwing City ini, Zero Wing bahkan tidak setitik debu, itu tidak layak perhatian mereka sedikit pun. Tidak ada singa yang mengenali semut di bawah kakinya. Si Feng bisa mengatasinya di kota Sungai Putih sambil menghadapi satu senyum yang luar biasa. Namun, Zero Wing akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya jika banyak guild besar hadir bergerak melawannya. Ini juga mengapa Si Feng memanggil Aqua Rose. Alasan pertama adalah menaikkan harga peralatan set Dragon Scale. Yang kedua adalah untuk menghindari menarik kecurigaan para guild besar ini ketika set muncul di Zero Wing. Kamu bersenang-senang menunggu di sini, kalau begitu. Si Feng tersenyum tipis ketika dia meninggalkan hotel. Dari saat ia memasuki lobi hingga saat ia pergi, tidak ada pelacak yang memedulikannya. Setelah meninggalkan hotel, Si Feng segera memanggil kereta kuda dan mengendarainya ke rumah lelang Blackwing. Selain mengadakan lelang skala besar mingguan, Blackwing Auction House juga merupakan pusat bagi para pemain untuk menjual barang-barang mereka. Namun, barang yang dijual di sini hanya tersedia melalui rumah lelang Blackwing, barang-barang ini tidak akan tersedia di tempat lain. Meskipun ruang lingkup penjualan sangat sempit, peran utama kota Blackwing adalah bertindak sebagai pusat perdagangan. Kelompok dan pemain dari berbagai kerajaan dan kerajaan lebih suka menjual barang-barang mereka di Blackwing Auction House. Karena jauh lebih menguntungkan untuk menjualnya di sini daripada menggunakan rumah lelang masing-masing. Setelah kedatangannya di rumah lelang Blackwing, Si Feng menempatkan 80 set peralatan Dragon Scale untuk dijual tanpa ragu-ragu. Dia menjual set dalam batch, hanya menjual 2 atau 3 set dalam satu waktu dengan interval sekitar 1 jam. Sementara itu, tawaran awal yang ia tetapkan adalah 200 emas. Setelah Si Feng menyelesaikan tugasnya, dia meninggalkan kota Blackwing. Namun, tak lama setelah kepergian Si Feng, rumah lelang Blackwing meledak. Ini sebenarnya adalah peralatan Dragon Scale Set. Tidak mungkin kan, seseorang sebenarnya menjual peralatan set Dragon Scale di rumah lelang? Petik 2. Harganya tinggi. Orang itu menetapkan harga awal pada 200 emas. Petik 2. Pemain yang sering mengunjungi rumah lelang Blackwing meneteskan air liur ketika mereka melihat peralatan set Dragon Scale.
Siapa yang tahu berapa banyak barang yang harus mereka jual untuk membeli label harga peralatan ini? Berita tentang situasi dengan cepat menyebar ke seluruh Blackwing City. Sebelumnya, karena Si Feng melelang Dragon Scale Set Equipment, informasi mengenai set telah lama mengalir di antara berbagai guild besar. Selain itu, fakta bahwa ketiga super guild masing-masing telah membeli peralatan set Dragon Scale telah memberikan sejumlah tekanan signifikan pada guild kelas 1. Meningkatkan keinginan mereka untuk memiliki satu untuk diri mereka sendiri. Namun, karena Si Feng tidak lagi menjual set, mereka hanya bisa bermimpi memiliki satu. Sekarang setelah mereka menerima berita tentang lebih banyak set yang tersedia, mereka harus bersaing untuk mendapatkannya. Untuk sementara waktu, harga peralatan Dragon Scale naik dengan cepat. Dalam waktu singkat, tawaran telah meningkat dari 200 emas menjadi 280 emas. Pada akhirnya, 3 set Dragon Scale Set Equipment yang pertama di Blackwing Auction House dijual dengan harga 316 gold, 324 gold, dan 328 gold. Dalam sekejap, Si Feng telah membuat keuntungan besar. Namun, Si Feng tahu bahwa ini hanya permulaan. Persaingan antara berbagai guild besar sangat ketat. Sangat penting untuk memiliki MT yang kuat. Meskipun peralatan set Dragon Scale tidak terlalu cocok untuk MT, efek set dapat meningkatkan kekuatan MT secara signifikan. Ini saja sudah cukup untuk membuat guild besar tergila-gila pada set. Oleh karena itu, harga peralatan set Dragon Scale hanya akan meningkat dari titik ini ke depan. Sementara itu, semua koin emas ini diam-diam mengalir ke saku Si Feng tanpa ada yang lebih bijak. Kecepatan dia mendapatkan uang saat ini jauh melampaui Starstreak Trading Firm. Namun, ini tidak bisa membantu. Cakupan operasi Starstreak Trading Firm terbatas pada White River City dan beberapa kota di sekitarnya. Sementara itu, Blackwing City melayani para pemain di seluruh domain dewa. Bahkan selusin perusahaan perdagangan Starstreak tidak dapat dibandingkan dengan rumah lelang Blackwing. Tanda hubung. Selama kunjungan Si Feng ke kota Blackwing, Overwhelming Smile tidak duduk diam. Lebih dari 100 pakar misterius tiba-tiba meningkat menjadi lebih dari 200. Meskipun para pakar misterius ini telah membantai anggota Zero Wing juga tidak mudah menyerah. 50 ahli tier 1 yang ditambah di persekutuan juga menyebabkan masalah besar bagi Overwhelming Smile. Para ahli dari kedua belah pihak menderita beberapa kerugian. Namun, karena Zero Wing memiliki anggota lebih sedikit di pihak mereka, itu mulai tertinggal. Untuk sementara waktu, peta level 20 di sekitar White River City telah menjadi medan perang bagi kedua guild. Ini telah menakuti pemain lain, dan tidak ada yang berani pergi ke dekat medan perang ini. Hanya dalam beberapa jam, kedua belah pihak telah menderita lebih dari 1000 kematian. Koin emas yang harus dibelanjakan oleh masing-masing kelompok juga mengejutkan. Setiap serikat akan, kemungkinan besar, harus menghabiskan lebih dari 500 emas sehari. Apakah senyum yang luar biasa bertujuan untuk kesimpulan cepat? Si Feng bingung, dan dia mengerutkan kening dalam ketika dia melihat jumlah kematian kedua guild. Bab 473, Pantom Naga Hitam. Si Feng tidak bisa tidak mengagumi ketegasan senyum yang luar biasa. Mereka benar-benar telah meningkatkan jumlah ahli perang terbuka yang terlatih dengan baik yang mereka miliki hingga lebih dari 200. Bahkan persekutuan kelas 1 tidak akan berani menempatkan lebih dari 200 ahli di satu kota. Bahkan Star Moon City tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Lagi pula, ada lebih dari 100 kota di seluruh kerajaan bintang bulan. Tidak bijaksana untuk menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ketua pemimpin, haruskah aku meminta anggota kita pergi ke daerah dengan sumber daya yang lebih sedikit untuk naik level? Jika kami melanjutkan pertukaran ini dengan Overwhelming Smile, itu akan sangat mempengaruhi tingkat pengembangan guild kami, Aqua Rose bertanya, khawatir. Awalnya,
Aqua Rose sangat percaya diri mengalahkan Overwhelming Smile. Bagaimanapun, Si Feng telah menghasilkan banyak uang melalui penjualan peralatan set Dragon Scale. Dia telah mendapatkan lebih dari 1.700 emas hanya dari pelelangan di restoran. Dengan begitu banyak emas di tangan dan penghasilan lanjutan, mereka dapat dengan mudah menenggelamkan senyuman yang berlebihan dalam koin emas jika mereka mau. Namun, kinerja Overwhelming Smile saat ini terlalu efektif. Bagaimana tepatnya, Smile luar biasa berhasil merekrut begitu banyak ahli? Senyum yang luar biasa memberi mereka ruang untuk bernafas saat serangannya semakin kuat dengan setiap gelombang yang berurutan. Meskipun para ahli di pihak mereka lebih kuat, lawan mereka akan melarikan diri setiap kali mereka bertemu pemain tier 1 Zero Wing. Selain itu, Overwhelming Smile memiliki lebih banyak ahli di pihak mereka daripada Zero Wing. Ketika membandingkan jumlah pemain yang bisa dibunuh masing-masing pihak, Zero Wing tidak cocok. Benar saja, para ahli misterius ini adalah masalah besar, Si Feng cemberut. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar, Zero Wing akan jatuh. Pada saat itu, uang tidak akan berguna. Namun, para ahli yang menggunakan taktik tabrak lari juga merupakan lawan yang paling sulit dihadapi. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak pemain solo yang kuat dan tim independen telah menyebabkan berbagai sakit kepala besar guild besar di masa lalu. Ketitik di mana yang terakhir tidak berani memprovokasi yang pertama. Lagi pula, ketika para pemain independen yang kuat ini dipaksa ke sudut, mereka bisa dengan mudah beralih ke perang gerilya dan menyergap anggota persekutuan. Pada saat para ahli persatuan tiba, para pemain independen ini sudah lama hilang. Kecuali jika para ahli persekutuan tiba di tempat kejadian segera setelah para pemain independen mengambil tindakan, menangkap mereka di ladang hanyalah mimpi. Saat ini, meskipun Zero Wing dan Overwhelming Smile menggunakan taktik hit and run ini, para ahli Overwhelming Smile mengalahkan jumlah Zero Wing dengan 4-1. Dalam jangka panjang, Zero Wing pasti akan terbakar terlebih dahulu. Muncul segera. Betul. Tampil segera. Si Feng tiba-tiba menerima kilasan inspirasi. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Aqua, beritahu para anggota di lapangan untuk melaporkan koordinat mereka melalui saluran persekutuan jika mereka bertemu para ahli senyum yang luar biasa. Aku sudah mencobanya, percuma saja. Orang-orang kita tidak bisa tiba tepat waktu. Apalagi para ahli itu sangat licik. Bahkan jika kita bertemu mereka, mereka berlari saat mereka melihat bala bantuan kita, kata Aqua Rose, menggelengkan kepalanya. Berikan perintah dan serahkan sisanya padaku, Si Feng tertawa. Orang lain mungkin tidak berdaya dalam situasi ini. Paling-paling dia bisa bergabung dengan pesta perburuan dan membantai anggota Overwhelming Smile. Bagaimana mungkin dia bisa lebih efisien sendirian daripada sejumlah besar ahli senyum? Namun, dia memiliki cincin 7 tokoh. Selama targetnya berada dalam jarak 40.000 yard, dia bisa dengan mudah tiba di tanda pertama masalah. Aku mengerti. Meskipun Aqua Rose bingung tentang niat Si Feng, karena dia telah memberikan perintah, dia pasti memiliki tindakan balasannya sendiri. Sebelumnya, ketika dia khawatir tentang kekurangan dana guild, Si Feng tiba-tiba mengungkapkan begitu banyak set peralatan Dragon Scale set. Dia bahkan telah mengubahnya menjadi sejumlah besar emas, benar-benar mengejutkannya. Selain itu, setelah tindakannya membeli peralatan set Dragon Scale dan tampilan kekayaannya yang menakutkan, beberapa perwakilan dari guild kelas 1 telah mencarinya untuk kerjasama dan perdagangan sumber daya. Tanpa sadar, Zero Wing telah memperoleh saluran lain untuk mendapatkan koin emas. Satu langkah Si Feng telah mengurus kekhawatirannya dalam satu gerakan. Dia seperti dewa. Aqua Rose berjuang untuk percaya bahwa seseorang seperti Si Feng sebenarnya tetap tidak dikenal selama ini. Sudah waktunya aku membuat Overwhelming Smile membayar sebagian hutangnya. Setelah itu,
Si Feng menempatkan set peralatan Dragon Scale Set yang tersisa di gudang persekutuan. Dari mereka, 2 tersedia untuk anggota guild. Dia kemudian mengeluarkan 1 senjata emas halus tingkat 25 dan 10 senjata rahasia perak tingkat 25. Meskipun kekuatan tempurnya saat ini sudah cukup tinggi, seperti seekor singa yang menerkam seekor kelinci, itu perlu dilakukan habis-habisan bahkan ketika melawan musuh kecil atau mengatasi masalah kecil. Oleh karena itu, Si Feng bermaksud untuk meningkatkan level Abyssal Blade. Dia saat ini level 26, dia bisa meningkatkan Abyssal Blade ke level 25. Namun, setiap kali dia meningkatkan Abyssal Blade, senjatanya akan membuat keributan. Karena itu, Si Feng meninggalkan kota Sungai Putih, berteleportasi ke Watch Cemetery. Karena perang, Watch Cemetery telah menjadi tanah kematian. Bahkan langit di sini tetap gelap, dan kuburan memadati kuburan. Mayoritas monster yang muncul di sini adalah tipe Andit, dan meskipun ada banyak, HP mereka relatif rendah. Karena itu adalah peta level 22 hingga level 28 dengan jumlah sumber daya yang sangat melimpah. Lebih dari 1/4 pemain level 20 plus White River City telah datang ke sini untuk naik level. Watch Cemetery berisi banyak peti harta karun dan cache tersembunyi. Namun, makam itu paling terkenal karena peti harta karunnya. Di masa lalu, banyak pemain independen yang beruntung telah menemukan peti harta karun misterius besi dan bahkan rahasia perak di sini, mendapatkan banyak peralatan dan item tingkat atas. Karena hal ini, pertempuran antar pemain sering terjadi di Watch Cemetery. Demikian pula, lebih dari setengah pertempuran antara Zero Wing dan Overwhelming Smile terjadi di sini. Pasti banyak pemain yang telah mati di sini. Saat Si Feng berteleportasi ke Watch Cemetery, dia disambut oleh pemandangan mayat-mayat yang berserakan di tanah. Adegan tragis bisa dengan mudah cocok dengan yang ada di White Fork Canyon, pemandangan ini mungkin bahkan lebih tragis. Setelah semua, biasanya hanya pemain elit mengunjungi White Fork Canyon, sedangkan pemain biasa datang ke Watch Cemetery. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran di sini. Tidak ada yang bisa menemukan aku di sini. Si Feng menemukan makam bawah tanah yang tersembunyi. Setelah menyelidiki sekelilingnya dan gagal menemukan pemain terdekat, ia menghunuskan Abyssal Blade. D4. Si Feng dengan ringan mengetuk tombol Level Up Abyssal Blade. Setelah Si Feng memilih senjata emas murni tingkat 25 dan 10 senjata rahasia perak tingkat 25, Abyssal Blade abu-abu keperakan tiba-tiba mengeluarkan kabut hitam. Dibandingkan dengan level up sebelumnya, kabut hitam lebih padat saat ini. Ke-11 senjata korban langsung berubah menjadi abu ketika mereka bersentuhan dengan kabut hitam ini. Pada saat berikutnya, kekuatan di dalam senjata ini mengalir ke Abyssal Blade. Segera, Si Feng merasakan Abyssal Blade melepaskan pulsa besar. Alih-alih detak jantung, itu lebih seperti detak jantung. Tam, tam. Setiap detak jantung berturut-turut tumbuh lebih jelas dan lebih intens. Pada saat berikutnya, Abyssal Blade berjuang bebas dari tangan Si Feng, mengirim Si Feng terbang ke salah satu dinding makam. Apa yang terjadi? Si Feng menyaksikan Abyssal Blade yang melayang-layang, terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penolakan semacam itu. Saat nadi semakin kuat, makam itu mulai bergetar. Tiba-tiba, ledakan besar bergema ketika seluruh makam bawah tanah runtuh dan lenyap, mengungkapkan langit kelabu gelap di atas. Segera setelah itu, Abyssal Blade terfragmentasi dan berubah menjadi hati hitam pekat besar. Seiring dengan detak jantung, hantu naga hitam besar muncul. Naga hitam tingginya lebih dari selusin meter, dan mata yang menusuk tulang berfokus pada Si Feng. Tiba-tiba, dia menyebarkan rahangnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Bab 474, Peningkatan Abyssal. Raungan naga hitam mengguncang langit, cukup keras sehingga siapapun di dekatnya akan melihatnya.
Raungan yang kuat, monster tingkat tinggi harus melahirkan di suatu tempat di dekatnya. Kami akan kaya jika itu kepala suku. Ayo pergi dan lihat. Kami tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya dari kami. Petik 2. Ketika sebuah tim yang terdiri dari lebih dari 20 pemain yang tidak jauh dari makam memperhatikan raungan naga hitam, mereka menghabisi monster yang saat ini mereka hadapi dan bergegas ke makam. Watch Cemetery adalah negeri harta karun, dan orang bahkan bisa menemukan peti harta karun dengan jatuh ke lubang tanpa sengaja. Namun, monster-monster kuat jarang ada di Watch Cemetery, dan biasanya, monster-monster ini tinggal dekat harta. Ini sudah menjadi tren yang diakui publik. Raungan monster ini saja sudah sangat kuat. Tidak seorang pun yang mendengarnya akan berisiko kehilangan kesempatan ini. Pada saat yang sama, banyak tim lain yang telah mendengar raungan yang menakutkan ini juga berlari menuju makam dan Si Feng. Namun, di epicentrum auman, satu orang dan satu naga saling menatap. Naga itu melepaskan aura yang menakutkan, dan udara di sekitarnya sudah mulai stagnan. Apakah ini backlash? Pada saat ini, Si Feng telah meningkatkan 5 inderanya hingga batas mereka, mengenakan ekspresi suram. Semua konsentrasinya ada pada hantu naga hitam di depannya. Meskipun naga hitam itu bukan yang asli, hanya hantu, Si Feng melanjutkan dengan hati-hati. Selain itu, Si Feng tidak bereaksi sedemikian rupa dengan sengaja. Responsnya adalah keputusan yang tidak disadari. Niat membunuh yang mengerikan dalam tatapan hantu begitu kuat sehingga Si Feng kehabisan napas. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, bahkan terhadap seorang dewa agung. Si Feng belum pernah mengalami serangan senjata sihir sebelumnya. Dia juga belum pernah mendengar tentang apa yang sebenarnya terjadi selama serangan balasan. Namun, melihat bahwa begitu banyak ahli tingkat atas telah jatuh ke dalamnya di masa lalu, serangan senjata sihir bukanlah masalah sepele. Satu kesalahan dan Si Feng mungkin berakhir dengan karakter yang cacat. Ini juga mengapa setiap pemain harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati ketika mereka memperoleh senjata sihir. Sementara Si Feng bersiap menghadapi musuh yang kuat, hantu naga hitam hanya menyematkan Si Feng dengan mata merahnya. Itu tidak menyerang. Kamu tidak akan menyerang? Si Feng sedikit terkejut. Meskipun Si Feng belum mengambil tindakan apapun untuk berurusan dengan serangan Abyssal Blade, peningkatan aktivitas otaknya telah memungkinkannya untuk mencapai ranah refinement. Dengan teknik yang telah dia pelajari, dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia yakin bahwa dia bisa menghadapi backlash. Hantu naga hitam tiba-tiba mengungkapkan ejekan mirip manusia, menghina dalam-dalam matanya saat menatap Si Feng. Setelah itu, hantu menghilang, meninggalkan hanya tumpukan reruntuhan dan Abyssal Blade yang mengubur bilahnya di tanah. Pada saat ini, Abyssal Blade telah memulihkan warna hitam aslinya dan sekarang benar-benar hitam pekat. Ada lapisan tipis asap hitam yang mengelilinginya, dan tidak ada yang bisa melihat senjata itu di tengah malam. Apakah ini bukan backlash? Si Feng memeriksa Abyssal Blade, tidak percaya mewarnai ekspresinya. Benar saja, semakin aku menaikkan Abyssal Blade, semakin kuat naga hitam itu, dan semakin lemah penindasannya. Si Feng berjalan mendekat dan menarik Abyssal Blade dari tanah. Dia kemudian memeriksa atribut senjata sihir. Abyssal Blade, pedang satu tangan, senjata ajaib. Attack power plus 423. Semua atribut plus 36. Kecepatan serang plus 12. Abaikan level plus 12. Serangan telah 45% kemungkinan menyebabkan 200% kerusakan. 20% kemungkinan menyebabkan 300% kerusakan. 20% kemungkinan untuk memicu kutukan Doom, mengurangi semua atribut sebesar 40% selama 35 detik. Jika pengguna milik kelas Swordsman terkait, semua level keterampilan plus 3. Tingkatkan poin kemampuan gratis yang diterima untuk setiap peningkatan level sebesar 2 poin.
Peralatan level 25. Dapat ditingkatkan, habiskan 10 level 30 Fine Gold Weapons dan 1 level 30 Dark Gold Weapon untuk meningkatkan ke level 30. Dapat dikembangkan, tidak dikenal. Keterampilan tambahan 1, Phantom Kill. Secara instan membuat doppelganger. Kamu dapat mengontrol doppelganger ini. Doppelganger akan memiliki 70% dari atribut tubuh asli dan semua keterampilan. Pada saat yang sama, doppelganger dan tubuh asli dapat ditukar. Durasi, 45 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 2, Abyssal Beam. Mengikat musuh dan mencegah gerakan, mengurangi pertahanan hingga 100%. Durasi, 4 detik. Cooldown, 1 menit. Keterampilan tambahan 3, 9 Naga Slash. Secara instan membuat 12 hantu Abyssal Blade untuk digunakan pengguna. Setiap pedang hantu mampu menangani hingga 45% kerusakan. Durasi, 30 detik. Cooldown, 5 menit. Keterampilan tambahan 4, Dark Violent Dance. 50% dari total kerusakan yang terjadi pada target menyebar di area berbentuk kerucut menuju target dalam jarak 12 yard. Durasi, 30 detik. Cooldown, 1 menit. Warisan mendalam tambahan, Kaisar Hitam. Saat diaktifkan, setiap klik kritis akan mengumpulkan satu tumpukan dit aura. Setiap tumpukan aura kematian dapat digunakan untuk meningkatkan semua atribut pengguna sebanyak 2% dan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan sebesar 1% selama 10 detik. Atau digunakan untuk mengurangi cooldown skill sebesar 3 detik. Maksimal 30 tumpukan dit aura. Durasi, 10 menit. Cooldown, 16 jam. Abyssal Blade secara pribadi diciptakan oleh Master Smith Ulysses menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai bahan. Ini adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan peringkat 31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain memberikan kekuatan yang sangat besar kepada pengguna, akan ada serangan balik setiap periode waktu. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan Star Crystal, kekuatan backlash telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menekan backlash, pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Tidak dapat dijatuhkan, tidak dapat diperdagangkan. Atribut dasar dan keterampilan Abyssal Blade belum mengalami perubahan signifikan. Namun, kekuatan serangan senjata sihir telah meningkat secara besar-besaran. Sebelumnya, attack power-nya hanya sedikit di atas 300. Setelah evolusi ini, attack power-nya telah melonjak melewati 400. Itu hampir 50 poin lebih tinggi dari level 25 Dark Gold Fire Blade berperingkat True Fire Blade. Setelah mengambil Blade Abyssal, Si Feng mengayunkannya beberapa kali. Dia mengayunkan senjata ke pilar batu yang rusak di dekatnya. Ceng! Si Feng belum menemui perlawanan saat ia memotong batu. Pilar yang kokoh terasa seperti udara saat Blade Abyssal memotongnya, membelahnya menjadi dua saat jatuh ke tanah. Sangat tajam. Si Feng menatap sisa-sisa pilar batu dengan kaget. Dia kemudian melirik kembali ke senjata sihir di tangannya. Pisau Abyssal praktis adalah senjata para dewa. Dengan ketajaman seperti itu, bahkan peralatan rahasia perak tidak bisa bertahan melawannya. Sama seperti Si Feng hendak meninggalkan makam, lebih dari 100 pemain tiba-tiba muncul dari hutan gelap. Dengan pandangan sekilas, jelas bahwa para pemain ini tidak semuanya anggota tim yang sama. Para pendatang baru ini juga merupakan pemain independen. Ini, apa yang terjadi di sini? Para pemain ini tercengang ketika tiba di makam bawah tanah yang hancur total. Saat ini, makam bawah tanah lebih mirip kawah. Seseorang di sana, seorang ranger dengan penglihatan tajam menunjuk Si Feng yang sedang bersiap untuk meninggalkan daerah itu. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. Pada saat ini,
Si Feng mengenakan jubah hitam yang menutupi penampilannya. Dia juga menyembunyikan efek cahaya dari peralatannya. Namun, dilihat dari pengerjaan yang bagus dari peralatannya, itu harus berkualitas tinggi. Paling tidak, perlengkapannya harus peringkat misterius besi atau lebih tinggi. Si Feng juga level 26, jadi orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia bukan seseorang yang memprovokasi. Sama seperti tim independen ini ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan terhadap si Feng atau tidak, pihak lain muncul dari hutan. Setiap anggota partai ini adalah level 25 dan di atasnya, dan mereka semua sekuat beruang. Pembayar lain menghindari kontak mata dengan para pendatang baru ini, terintimidasi oleh tatapan dingin mereka. Yang paling penting, semua nama mereka merah. Brother Deep, kita tampaknya memiliki keberuntungan hari ini. Dengan keributan yang begitu besar, harta pasti telah muncul di sini. Bocah itu pasti memiliki harta karun. Petik 2. Ya, levelnya juga cukup tinggi. Jika kita membunuhnya, kita tidak akan menyia-nyiakan perjalanan bahkan jika tidak ada harta. Petik 2. Partai beranggotakan 6 orang ini tidak memperhatikan 100 lebih pemain independen yang berdiri di kejauhan. Sebaliknya, mata mereka terpaku pada si Feng, menatapnya seolah-olah dia hanya milik mereka. Hanya siapa orang-orang ini? Mereka sebenarnya berani bertindak sombong. Seorang pemain pria dari salah satu tim independen menggerutu. Pemimpin partai tersebut melirik ke pesta 6 nama merah. Segera, keringat dingin membasahi dahinya ketika dia buru-buru berkata, "Cukup, kita akan pergi." Tapi bagaimana dengan harta itu? Mengapa kita harus membiarkan satu pihak memilikinya? Kami melebihi jumlah mereka, pemain pria itu bertanya, bingung. Cukup. Kamu berhenti bicara. Jika kamu ingin mati, silakan, tapi jangan seret semua orang dengan kamu. Kamu baru saja tiba di Watch Cemetery, jadi kamu tidak tahu tentang peraturan yang tidak diucapkan di sini. Ada 2 jenis orang yang kamu tidak pernah dapat memprovokasi. Yang pertama adalah pakar tingkat 1 dari Zero Wing. Mereka adalah yang kedua, pesta senyuman luar biasa. Jika kita membuat mereka marah, tidak satu pun dari kita akan keluar dari sini hidup-hidup. Pemimpin tim memarahi ketika dia menatap pemain laki-laki itu. Setelah mendengar kata-kata pemimpin timnya, pemain pria itu segera menutup mulutnya. Sebelum dia tiba di Watch Cemetery, dia telah mendengar tentang 2 tipe orang yang disebut oleh pemimpinnya. Tidak banyak yang akan terjadi jika seseorang bertemu dengan para ahli Zero Wing. Namun, jika seseorang bertemu dengan para dewa pembunuh dari Overwhelming Smile, mereka lebih baik berdoa agar pihak lain dalam suasana hati yang baik. Jika tidak, setelah itu, tim independen lainnya segera berangkat dari daerah tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang berani tinggal untuk pertunjukan. Bab 475, Pembantaian Senyap. Ketika tim independen berangkat, banyak yang mengirim tatapan kasihan kepada si Feng. Orang itu benar-benar sial. Jika kita berhasil menguasai dia, kita akan membiarkannya hidup selama dia menyerahkan harta itu. Sekarang setelah orang-orang itu tiba, dia tidak akan selamat. Petik 2. Aku mendengar bahwa nama merah itu tampaknya memiliki semacam harta spesial yang menyebabkan para pemain yang mereka bunuh menjatuhkan lebih banyak barang dari biasanya. Sepertinya tidak, tapi harus. Salah satu pihak ahli senyum yang luar biasa membunuh seorang teman aku, dan dia kehilangan 3 peralatan saat dia meninggal. Dia bahkan menjatuhkan beberapa barang dari dalam tasnya. Karena itu, teman aku sangat ketakutan sehingga dia menolak untuk kembali ke Watch Cemetery. Petik 2. Diam. Kita harus bergegas dan meninggalkan daerah ini. Kami tidak akan seberuntung itu jika kami bertemu dewa-dewa pembunuh yang kedua kalinya. Betul. Mari kita pergi dari sini. Meskipun tim-tim independen ini memiliki keunggulan angka, pihak ahli dari Overwhelming Smile seperti harimau yang menakutkan. Mereka mengambil langkah, pergi secepat mungkin.
Tak lama setelah tim independen pergi, pihak pakar dari Overwhelming Smile mendekati si Feng yang tidak bergerak. Brother Deep, orang itu pasti takut, bodoh, dia bahkan tidak berusaha melarikan diri. Betapa membosankan, seorang berserker yang tampak sederhana dan jujur tertawa ketika dia menyaksikan si Feng. Dan di sini aku berpikir bahwa kami telah menemukan pemain yang cukup kuat yang dapat digunakan untuk berolahraga. Membunuh Nobs menjadi sangat membosankan. Petik 2. Cukup, peluit kecil. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Kamu hanya ingin menguji kapak pertempuran baru kamu. Karena pemain ini memiliki level yang cukup tinggi dan bepergian sendirian, ia harusnya relatif ahli. Kamu bisa merawatnya. Assassin level 26 yang disebut sebagai Brother Deep tertawa ketika dia melirik ke berserker yang terlihat sederhana. Benar, barang-barangnya sepertinya cukup bagus. Jangan lupa untuk menggunakan tatting, kita mungkin mendapatkan beberapa barang bagus darinya. Petik 2. Serahkan padaku. Berserker, siulan kecil, menyipit saat dia tersenyum pada si Feng, kegembiraan muncul di matanya. Langkah demi langkah, dia mendekati si Feng perlahan. Dia juga mengambil ramuan hitam dari tasnya dan mengosongkan isinya ke dalam mulutnya. Hal ini benar-benar terasa mengerikan. Jika kamu tampaknya tidak memiliki beberapa hal yang berharga pada kamu, aku tidak akan harus mengalami nasib buruk seperti itu. Brad, diam. Aku akan selesai hanya dalam 1 detik. Mengatakan demikian, Little Weasel mengangkat kapak perang merah darahnya dan mengayunkannya ke arah si Feng. Meskipun ayunan ini tampak biasa pada pandangan pertama, itu berisi kecepatan, ketepatan, dan keganasan yang jauh melebihi serangan pemain biasa. Selain itu, kapak perang terbang ke arah leher si Feng, membuat serangan itu sulit dihindari. Serangan kasual Little Weasel, namun diperhitungkan dengan baik, jelas merupakan kebiasaan yang dikembangkan setelah bertahun-tahun pelatihan. Dia tidak seperti pemain lain yang serangannya akan mengandung banyak aksi yang tidak perlu dan mudah dihindari. Ledakan, kapak perang menghantam tanah dengan keras. Hah, aku merindukan. Little Weasel melihat kapak perangnya, yang mendarat di sebelah kaki si Feng. Dia membidik dengan benar. Apakah aku terlalu banyak minum sebelumnya? Namun, saat dia akan mengangkat kapak perang merah darahnya sekali lagi, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya hitam melintas di matanya. Sebelum dia bisa bereaksi, bidang penglihatannya mulai terbalik. Pada saat berikutnya, dia merasakan sedikit sakit, dan penglihatannya mulai abu-abu ketika tubuhnya jatuh ke tanah. Karena Little Weasel adalah nama merah, lebih dari separuh perlengkapannya jatuh saat kematiannya. Segera setelah itu, jiwa keabadiannya mengalir ke tangan si Feng. Meskipun dia tidak bisa dianggap ahli, dia masih veteran yang terampil. Dia secara signifikan lebih kuat dari pemain elit. Tidak heran jika ada satu partai yang dapat dengan mudah menghapus tim. Si Feng berpikir ketika dia mengerutkan kening pada berserker yang terbaring di kakinya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke 5 anggota partai lainnya dalam jarak yang cukup dekat, tidak memperhatikan sejumlah besar peralatan yang tersebar di hadapannya. Ini, ketika 5 ahli dari Overwhelming Smile melihat rekan satu tim mereka tiba-tiba jatuh ke tanah, ketidakpercayaan mewarnai wajah mereka. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Little Weasel tiba-tiba mati? Sejak awal, mereka fokus pada si Feng. Namun, mereka dapat mengatakan dengan pasti bahwa si Feng belum bergerak. Mereka hanya melihat seberkas cahaya hitam melintas di tubuh Little Weasel. Cahaya hitam. Benar, cahaya hitam itu. Semuanya, berhati-hatilah. Bocah itu memiliki semacam barang khusus. Assassin yang bernama Brother Deep memperingatkan timnya. Dia segera mengaktifkan stealth dan menyatu dengan kegelapan. 4 anggota partai lainnya merespons dengan menghunuskan senjata mereka, menyaksikan setiap tindakan si Feng.
Mereka akhirnya mengerti bahwa mereka telah menghadapi musuh yang sedikit lebih sulit. Jika mereka tidak merespons dengan benar, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka tanpa mengetahui bagaimana mereka mati. Namun, ketika mereka menonton Si Feng, mereka menemukan bahwa pendekar pedang itu tiba-tiba menghilang. Di mana dia? Mereka berlima memeriksa sekeliling mereka, gagal menemukan tanda-tanda gerakan. Seorang pemain menghilang begitu saja tepat di depan mata mereka. Apakah dia seorang asasin? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak mereka. Namun, mereka sebelumnya telah memeriksa dan bisa mengatakan dengan pasti bahwa Si Feng pasti adalah pendekar pedang. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu riang. Lagi pula, akan sangat sulit untuk menangkap asasin di stealth. Sementara 5 ahli dari Overwhelming Smile mencari Si Feng, dia tiba-tiba muncul di belakang 5 pemain. Sampah. Di belakang kita. Kelima pemain itu adalah veteran perang, jadi kepekaan mereka terhadap bahaya luar biasa. Mereka langsung menemukan Si Feng, berbalik untuk menyerangnya. Namun, pada saat ini, beberapa garis cahaya hitam muncul dari tangan Si Feng. Lampu hitam memberi 5 ahli tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali, bahkan dengan sensitivitas akut mereka. Sialan, asasin bernama Brother Deep dengan cepat menggunakan Vanish, memanfaatkan momen tak terkalahkan untuk memblokir serangan misterius ini. Namun, 4 anggota partai asasin tidak seberuntung Blade Abyssal yang menusuk mereka. HP mereka, mulai dari 3.000 hingga 4.000, langsung jatuh ke nol. Ketika 5 ahli melihat kerusakan mengerikan ini, mereka tampak seolah-olah telah melihat hantu. Ini buruk, aku pasti akan mati jika aku tinggal di sini. Ketika Brother Deep, satu-satunya yang selamat yang tersisa, melihat Si Feng menatap langsung padanya dengan senyum, jantungnya berdetak kencang ketika merinding menutupi tubuhnya. Dia jelas berada di stealth, pemain lain seharusnya tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun, tersemat oleh pandangan Si Feng, jelas bahwa pendekar pedang melihatnya sejelas hari. Namun, Brother Deep tidak tahu bahwa, sebagai kelas tier 1, persepsi Si Feng sangat tinggi. Selain itu, ia juga memiliki mata maha tahu. Stealth Assassin praktis tidak berguna. Karena keterkejutan sesaat, Brother Deep gagal menghindari rentetan cahaya hitam. Segera, HP-nya habis, dan dia dipaksa keluar dari stealth. Sebelum dia menyadarinya, tubuhnya telah jatuh ke tanah. Seperti pedang cepat, bahkan dalam kematian, asasin tidak bisa mencari tahu kapan Si Feng telah menyerang. Partai mereka terdiri dari orang-orang yang telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali, jadi kesadaran mereka akan bahaya sangat sensitif. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mendeteksi pendahulu sekecil apapun dari serangan Si Feng. Mereka tidak dapat mendeteksi pedang Si Feng ketika itu hanya beberapa inci dari wajah mereka, apalagi mampu membela diri. Kamu akan menjadi yang keenam? Si Feng berbicara dengan lembut ketika dia menatap asasin yang terkejut. Bersantai, kamu akan memiliki lebih banyak teman segera. Petik 2. Hanya siapa kamu? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Brother Deep mendambakan jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, karena HP-nya sudah mencapai 0, dia tidak bisa lagi membuka mulut. Ketika Brother Deep memikirkan tentang orang seperti itu yang membantai temannya, merinding naik ke sekujur tubuhnya. Jika ahli seperti itu tiba-tiba memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap mereka, tidak ada dari mereka yang memiliki harapan untuk selamat.